Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada video kali ini kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi kalau ada dua buah lingkaran, katakan adalah sebuah lingkaran yang berpusat di titik M. Kemudian ada lagi satu lagi lingkaran dengan pusat adalah titik N. Kemudian dari dua lingkaran ini ada jarak tentu ya. MN ini adalah jarak kedua garis MN. Jarak pusat kedua lingkaran. Kemudian AM itu adalah jari-jari lingkaran. Begitu juga dengan BN adalah jari-jari lingkaran. Dan garis AB adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. Jadi kalau kita misalkan AM adalah jari-jari lingkaran yang ini lingkaran yang besar ya. Kalau kita katakan ini adalah lingkaran besar, kita tuliskan R besar. Dan BN adalah jari-jari lingkaran kecil, ini R kecil. Dan MN adalah jarak titik pusat dua lingkaran, kita bisa tuliskan P gitu ya. P. Dan AB itu adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran, kita garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran kita tuliskan D. Oke, sebelum kita lanjut, yang dimaksud dengan garis singgung adalah, jadi garis itu dia menyinggung atau menyentuh lingkaran tersebut hanya pada satu titik. Jadi beda dengan memotong. Kalau memotong dia menempel lebih dari minimal dua titik kalau memotong. Tapi kalau menyinggung dia hanya ada di satu titik. Sifat antara garis singgung dengan jari-jari dia selalu tegak lurus. Ya, jadi antara garis singgung dengan jari-jarinya dia adalah tegak lurus. Jadi antara garis singgung dengan jari-jari pada titik singgung tegak lurus ya. Artinya ketika dia tegak lurus maka sudut yang terbentuk antara jari-jari dan garis singgung itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian apa hubungannya antara garis singgung jari-jari dengan titik pusat? Kalau kita geser garis AB ini, kita geser ya, kita geser ke atas sejauh R kecil. Jadi kalau ini kita teruskan ini sejauh R kecil. Ini R kecil. Kita geser ya. Sehingga garis singgung itu berada di garis biru ini adalah garis D. Ya, kita hanya menggeser. Jadi jaraknya sama. Katakan ini titik C ya. Katakan ini titik C. Jadi titik A kita geser ke titik C. Titik B kita geser ke titik N. Sehingga garis AB itu bergeser ke CN. Jarak antara AB atau panjang antara AB dengan CN itu sama panjang. Karena kita hanya menggeser saja. Dan sudut yang terbentuk antara MC dengan CN itu dia juga siku-siku. Coba kita perhatikan segitiga MCN. Coba perhatikan segitiga MCN.
Segitiga MCN ini karena dia ada sudut siku-siku, maka dia adalah segitiga siku-siku. Ya, karena di sudut di C itu dia siku-siku. Maka segitiga MCN itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, ketika dia segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Ya, berlaku teorema Pitagoras. Kalau kita ingat kembali, apa sih aturan Pitagoras itu? Nah, aturan Pitagoras itu adalah sisi miring kuadrat atau hipotenusa kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Ya ingat, jadi kalau dia merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Nah, aturan pada teorema Pitagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Kalau kita perhatikan segitiga MCN, ya, kalau kita perhatikan segitiga MCN, maka sisi miringnya adalah, ingat, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Oke ya, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Oleh karena itu, kalau segitiganya adalah segitiga MCN, sedangkan siku-sikunya di C, maka sisi miringnya adalah MN. Maka ini adalah MN kuadrat. Sama dengan sisi tegak kuadrat. Nah, sisi tegaknya adalah yang mana berarti? Ingat ya, segitiganya adalah MCN. Sisi miringnya MN, maka sisi tegak yang lainnya adalah, sisi tegaknya adalah MC kuadrat ditambah sisi tegak yang lainnya adalah CN kuadrat. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang garis singgung, kita juga harus mengingat kembali tentang teorema Pitagoras. Kemudian MN, kalau kita perhatikan, MN adalah jarak kedua titik pusat lingkaran. Nah, di mana adalah jaraknya adalah P, ya. Kalau kita misalnya ini adalah P. Jadi MN adalah P, karena ini jarak titik pusat kedua lingkaran, jarak pusat P kuadrat sama dengan MC. MC itu dari M ke A dan dari A ke C ditambah ya. Sedangkan dari M ke A itu adalah R besar, jari-jari yang besar. Dan dari A ke C itu adalah R kecil. Maka MC itu sama dengan R besar ditambah R kecil kuadrat. Ditambah CN. Nah, CN itu awalnya adalah AB. Dan AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Maka kita bisa tuliskan CN itu adalah D kuadrat. Di mana, ingat ya, ini pengertian adalah P itu adalah jarak titik pusat R besar adalah jari-jari, R kecil juga jari-jari, dan D adalah garis singgung persekutuan dalam. Oke, kita bisa lihat kembali. Kita ulang ya. MN adalah jarak pusat kedua lingkaran. MA adalah jari-jari lingkaran.
BN adalah jari-jari lingkaran, dan AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Ketika garis AB kita geser ke menjadi CN, ya, maka terbentuk sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku MCN. Siku-sikunya di titik C. Ketika dia merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Apa aturan teorema Pitagoras? Aturan Pitagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Dalam hal ini, pada segitiga MCN, sisi miringnya adalah garis MN. Sisi tegaknya adalah MC, ya, dan CN. Kemudian MN itu adalah jarak pusat kedua lingkaran. Kita bisa ganti dengan P. Kemudian MC adalah M ke C, yaitu jari-jari besar ditambah dengan jari-jari kecil. Dan CN adalah garis singgung persekutuan dalam. Baik, sebagai contoh, ini ada dua buah lingkaran. Lingkaran A dengan jari-jari 2,5 cm. Dan lingkaran B dengan jari-jari 2 cm. Kemudian jarak pusat lingkaran A dengan lingkaran B adalah 7,5 cm. Pertanyaannya adalah berapakah panjang garis singgungnya? Nah, untuk menyelesaikan ini, kalau kalian ingat rumusnya, boleh dengan langsung memasukkan ke persamaannya, ya, bukan rumus, ke persamaannya. Atau kalau kalian lupa, kalian harus bisa membuat garis bantu. Jadi garis bantu, ingat. Jadi yang kita buat, kita geser garis-garis ini agar membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita geser ini garis singgungnya ke sini. Nah, siku-siku di sini. Dan ini adalah 2 cm, sama ya, antara ini dengan jari-jari lingkaran B. Yang ditanya adalah berapa panjangnya. Ingat, ini segitiga siku-siku, katakan ini titik C. Segitiga siku-siku ACB. Titik siku-sikunya adalah di C. Maka sisi miringnya adalah AB. Maka aturannya adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya adalah 7,5 kuadrat sama dengan AC-nya, jari-jari A2,5 dan jari-jari B2, maka AC itu 2,5 tambah 2, yaitu 4,5 kuadrat ditambah BC. 7,5 kuadrat sama dengan 56,25 sama dengan 4,5 kuadrat 20,25 ditambah BC kuadrat. Nah, maka BC adalah 56,25 dikurangi 20,25. Itu sama dengan BC kuadrat. Ini kalau kita kurangi menjadi 36 sama dengan BC kuadrat. Maka panjang BC adalah akar dari 36. Panjang BC sama dengan 6 cm. Ya. Jadi kalau tanpa kita mengingat rumus, tanpa kita mengingat persamaan, kalau kita paham dengan baik segitiga siku-siku, itu tentang teorema Pitagoras, kita bisa buat seperti ini saja. Jadi kita lihat segitiga ACB, ya, segitiga ACB. Ini segitiganya. Nah, segitiga yang biru ini ACB. Siku-siku di C, maka sisi miringnya adalah AB. Aturan teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat, AB kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat. Boleh AC dulu atau boleh BC dulu. AC kuadrat tambah BC kuadrat. AB itu 7,5, AC 4,5, dan ditanya adalah BC. Atau kalau kita mau pakai persamaan, yang ini ya, P kuadrat sama dengan R tambah R kuadrat tambah J kuadrat. Kita juga bisa pakai itu. P kuadrat sama dengan R besar tambah R kecil kuadrat tambah J kuadrat. P adalah jarak pusat, 7,5 kuadrat sama dengan R besar 2,5
tambah R kecil 2 kuadrat tambah D kuadrat. 7,5 kuadrat yaitu tadi 56,25. Ini 2,5 tambah 2 jadi 4,5 kuadrat tambah D kuadrat. 56,25 sama dengan 4,5 kuadrat 20,25 tambah D kuadrat. Jadi D kuadrat sama dengan 56,25 dikurangi 20,25. Ini 36 sama dengan D kuadrat. Maka D sama dengan akar dari 36. D sama dengan 6 cm. Jadi kalaupun tanpa menggunakan rumus kita juga bisa ya. Jadi silahkan mau pakai menghafal persamaannya, silahkan. Tanpa menghafal juga bisa. Jadi tinggal kita geser agar membentuk sebuah segitiga siku-siku. Demikian materi kita atau video kita tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa dipahami. Kita coba dengan macam alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.